warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat mustajabah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirra. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab yang disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali kemarin sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Malam hari ini kita bersama-sama mengkaji salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Al-Haddad, yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab beliau, kita kelak yaumil kiamat dikumpulkan bersama beliau dan bersama datuknya, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca kitab beliau, kita mendapatkan keberkahan dan makin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Sayyiduna al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghausul Ibad Al-Habib Abdul Haddad, qala Allah taala, wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Wa qaluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, amrun minhu azza wa jal li ibadi al-mu'minin bitaqwahu, wa ka'annahu subhanahu wa ta'ala qad jama fi taqwa jami'al khairati al-ajilati wal ajila, thumma amara ibadahu al-mu'minina biha liyafuzu wa yadfuru bima ja'alahu fiha minal khairi was salah was sa'ada wal falah.
rahmatan bi ibadil mu'minin wa kana bil mu'minin rahima. Wa qaulu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kalimat ini kata beliau Al-Habib Abdullah, amrun minhu azza wa jalla li ibadi al-mu'minina bitaqwahum. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun dari hamba-hambanya, mulai Nabi Adam dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, terkecuali mereka terkena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa tersebut? Takwa yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu mengerjakan semua apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya takwa. Dan orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak ada lain kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berlandaskan dalil inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dialah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ada lain terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katalah Ibnu Haddad, wa ka'annahu subhanahu wa ta'ala qad jama'a fit taqwa jamil khairat al-ajila wal ajila. Sungguh, kata beliau Al-Habib Abdullah Haddad, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh kebaikan baik di dunia, lebih-lebih ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua ada pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang pengen sukses, siapapun yang pengen bahagia, siapapun yang pengen beruntung di dunia, lebih-lebih ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya cuma satu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang pengen kebahagiaan, siapapun yang pengen kemuliaan, baik kemuliaan itu di dunia, lebih-lebih ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya enggak ada lain, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma amara ibadahu al-mu'minina biha liyafuzu wa yadhfuru bima ja'ala fiha minal khairi was salah. Apa sih tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada lain tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takwa kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah, untuk mengerjakan semua perintah Allah, untuk menjauhi semua larangan Allah. Gak ada lain tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang beruntung, agar kita menjadi orang yang selamat, agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil keuntungan dari ibadah yang kita kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala,
Man 'amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Siapapun yang berbuat kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, kembalinya kepada kita sendiri. Sebaliknya kata Allah, barang siapa yang berbuat keburukan, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menginjak-injak larangan Allah Subhanahu wa taala, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kembalinya dari perbuatan tersebut yaitu kembali kepada diri kita. Makanya Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata Nabi Muhammad, yadkhulunal jannah, bakal menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bakal kembali ke tanah air kita yang asli. Kita semua akan menempati tempat tinggal kita yang asli, yaitu akhirat. Dan akhirat tempatnya cuma dua, kalau enggak surga, neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, seluruh umatku bakal menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala illa man aba, kecuali mereka yang enggak mau. Padahal surga ini kita semua tahu bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, a'dattu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang takwa, bagi hamba-hambaku yang soleh, ma la 'ainun ra'at, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah kita pandang, wala udhunun sami'at, dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah kita dengarkan, wala khatara ala qalbin bashar, dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlintas oleh hati kita. Kenikmatan yang ada di dunia itu cuma satu rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sedangkan kelak di yaumil qiyamah, kenikmatan yang disiapkan oleh Allah bagi hamba-hamba yang soleh, bagi hamba-hamba yang nurut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 99 dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa terbayangkan oleh hati kita, dan tidak pernah terpandang oleh mata kita, dan tidak pernah kenikmatan tersebut kita dengarkan. Ini Allah siapkan bagi hamba-hamba yang soleh, yang mana kata Nabi, seluruh umatnya bakal menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala illa man aba, kecuali orang yang tidak mau menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bingung. Satu rahmat Allah, yakni yang tergambarkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada, berapa kali sempat melupakan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia yang gambarannya cuma satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bingung. Wahai Rasulullah, siapakah gerangan yang tidak mau menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang nurut aku, maka dialah yang akan menjadi penghuni surga. Sebab Allah perintahkan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad perintah takwa dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita pun harus ngikutin apa yang diperintah Nabi Muhammad dan menjauhi semua apa yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Laksanakanlah semua apa yang diperintah Nabi Muhammad SAW, dan jauhilah semua apa yang dilarang Nabi Muhammad SAW. Ini apabila kita mau menjadi orang beruntung, yaitu ikuti Nabi Muhammad, ngikutin perintah Nabi Muhammad, dan menjauhi semua
apa yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bil mu'minina rahima wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk selalu hadir di majlis malam hari ini. Amin ya rabbal alamin.